Kehamilan ektopik terganggu atau biasa disingkat dengan KET memiliki pengertian yaitu suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri. Sebagian besar kehamilan ektopik terganggu berlokasi di tuba. Sangat jarang terjadi implantasi pada ovarium, rongga perut, kinalis cervicalis uteri, tanduk uterus yang rudimenter, dan ventrikel pada uterus. Selanjutnya yaitu kita beralih ke etiologi atau penyebab dari KET itu sendiri. Sebenarnya KET tidak diketahui pasti penyebabnya, tapi menurut buku Juniham ada 3 faktor yang menyebabkan KET, yaitu faktor mekanis, faktor fungsional, dan faktor lain. Kita akan membahas faktor-faktor dari etiologi kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama ada faktor mekanis. Faktor mekanis merupakan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan ovum yang dibuahi ke dalam kavum uteri. Biasanya terjadi akibat yang pertama yaitu endometriosis atau tuba mengalami penyempitan. Yang kedua, adanya adesi peritubal setelah infeksi pasca abortus atau infeksi pasca nifas. Kemudian ada kelainan pertumbuhan tuba, terutama di vertikulum, ostium accessorium, dan hipoplasi. Namun, hal ini jarang terjadi. Kemudian adanya bekas luka operasi pada tuba yang memperbaiki fungsi tuba atau terkadang kegagalan usaha untuk memperbaiki potensi tuba pada sterilisasi. Selanjutnya ada tumor yang merupakan gejala yang merubah bentuk tuba seperti miomia uteri dan adanya benjolan pada adnexa. Kemudian penggunaan IUD atau intrauterine device juga mempengaruhi faktor terjadinya KET atau kehamilan ektopik terganggu. Kemudian yang kedua adalah faktor fungsional. Faktor fungsional ini terjadi pada perubahan mortalitas tuba karena perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu peningkatan daya penerimaan mukosa terhadap ovum yang dibuahi. Kemudian yang ketiga ada reflux menstruasi atau mungkin kalau teman-teman nggak tahu reflux itu adalah aliran balik suatu cairan yang arahnya berlawanan dengan gerakan normalnya. Kemudian ada migrasi eksternal ovum, terutama pada kasus perkembangan ductus Muelleri yang abnormal. Selain faktor mekanis dan fungsional, etiologi dari KET itu sendiri adanya faktor lain. Faktor lain yaitu merupakan faktor yang biasanya dipengaruhi oleh riwayat kontrasepsi dan riwayat abortus induksi dari ibu itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke gejala dan tanda dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu diantaranya ada 4, yaitu amenorrhea, nyeri perut bagian bawah, pendarahan, dan nyeri bahu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah amenorrhea. Amenorrhea adalah suatu kondisi di mana ketika wanita tidak mengalami menstruasi atau datang bulan. Amenorrhea terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih, atau jika hanya berusia 15 tahun belum pernah mengalami menstruasi. Jadi, umumnya ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu sama seperti ibu hamil pada umumnya, yaitu tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea. Selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah disebabkan karena adanya peradangan pada dinding tuba, bahkan sampai menyebabkan ruptur tuba. Pada ibu yang mengalami ruptur tuba yang berefek samping parah, yaitu dapat membuat ibu pingsan. Tetapi jika tidak sampai terjadi ruptur tuba atau hanya peradangan tuba, maka ibu akan merasakan sakit yang tidak terlalu berat karena hanya peradangan pada tuba. Kemudian selanjutnya ada perdarahan. Perdarahan per vagina biasanya disebabkan oleh kematian janin
pelepasan dinding rahim terluar, atau bahkan robekan dinding tuba. Ini terjadi karena adanya hambatan pembentukan HCG yang mengakibatkan darah yang keluar itu berwarna coklat ketuaan. Kemudian yang terakhir ada nyeri bahu. Nyeri bahu ini tidak terjadi pada kehamilan normal. Nyeri bahu ini disebabkan oleh perdarahan yang mengakibatkan terangsangnya diafragma, sehingga bahu terasa sakit. Apabila perdarahan tersebut mengalami penggumpalan, maka akan mempengaruhi bagian tubuh lain untuk sakit, seperti bagian punggung, bagian perut, dan bagian lain-lainnya. Kemudian kita akan beralih ke diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Kesukaran membuat diagnosis yang pasti pada kehamilan ektopik belum terganggu demikian besarnya, sehingga sebagian besar penderita mengalami abortus tuba atau ruptur tuba sebelum keadaan menjadi jelas. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa diagnosis yang dapat membantu untuk mengetahui kehamilan ektopik terganggu, yaitu ada anamnesis, laparoskopi, USG, kuldosentesis, laboratorium, pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan tes hamil, lalu pemeriksaan umum. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu ada pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hemoglobin dan jumlah sel darah merah berguna dalam menegakkan diagnosis kehamilan ektopik terganggu, terutama bila ada tanda-tanda perdarahan dalam rongga perut. Pada kasus tidak mendadak biasanya ditemukan anemia, tetapi harus diingat bahwa penurunan hemoglobin baru terlihat setelah 24 jam. Perhitungan leukosit secara berturut menunjukkan adanya perdarahan. Bila leukosit meningkat atau leukositosis, untuk membedakan kehamilan ektopik dari infeksi pelvik, dapat diperhatikan jumlah leukosit. Jumlah leukosit yang lebih dari 20.000 biasanya menunjukkan infeksi pelvik. Pentingnya untuk mendiagnosis ada tidaknya kehamilan. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan pemeriksaan konsentrasi hormon HCG dalam urin atau serum. Selanjutnya ada pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi dengan tanda-tanda kehamilan muda mungkin ditemukan. Pergerakan serviks menyebabkan rasa nyeri. Bila uterus dapat diraba, maka akan teraba sedikit membesar, dan kadang-kadang teraba tumor di samping uterus dengan batas yang sukar ditentukan. Covum Douglas yang menonjol dan nyeri raba menunjukkan adanya hematokel retrouterina. Suhu kadang-kadang naik sehingga menyukarkan perbedaan dengan infeksi pelvik. Kemudian selanjutnya kita melakukan tes kehamilan. Pada tes kehamilan yang bersifat negatif atau menghasilkan hasil yang negatif tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa kehamilan ektopik terganggu karena kematian hasil konsepsi dan degenerasi trofoblast menyebabkan HCG menurun dan menyebabkan tes negatif. Kemudian pada tes kehamilan positif juga tidak dapat mengidentifikasi lokasi kantung gestasional. Mungkin demikian, wanita dengan kehamilan ektopik cenderung memiliki level BHCG yang rendah dibanding dengan kehamilan intrauteri. Yang keempat ada pemeriksaan umum. Penderita tampak kesakitan dan pucat. Pada perdarahan dalam rongga perut, tanda-tanda syok dapat ditemukan. Pada jenis tidak mendadak, perut bagian bawah hanya sedikit menggembung dan nyeri tekan. Kehamilan ektopik yang belum terganggu tidak dapat didiagnosis secara tepat semata-mata atas adanya gejala-gejala klinis dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada anamnesis. Haid biasanya terlambat untuk beberapa waktu, dan kadang-kadang terdapat gejala subjektif kehamilan muda. Nyeri abdominal
terutama bagian bawah dan perdarahan pervagina pada trimester pertama kehamilan, merupakan tanda dan gejala klinis yang mengarah ke diagnosis kehamilan ektopik. Gejala-gejala nyeri abdominal dan perdarahan pervagina tidak terlalu spesifik, juga sensitif. Kemudian ada laparoskopi, hanya digunakan sebagai alat bantu diagnostik terakhir untuk kehamilan ektopik apabila hasil penilaian prosedur diagnostik yang lain meragukan. Melalui prosedur laparoskopik, alat kandungan bagian dalam dapat dinilai, sehingga sistematik dinilai keadaan uterus, ovarium, tuba, cavum Douglas, dan ligamen latum. Adanya darah dalam rongga pelvis mempersulit visualisasi alat kandungan, tetapi hal ini menjadi indikasi untuk dilakukannya laparoskopi. Selanjutnya ada USG atau ultrasonografi. Ultrasonografi adalah cara yang paling efisien untuk mengeluarkan adanya kehamilan ektopik, adalah mendiagnosis suatu kehamilan intrauteri. Cara yang terbaik untuk mengkonfirmasi suatu kehamilan intrauteri adalah dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Sensitivitas dan spesifitas dari diagnosis kehamilan intrauteri dengan menggunakan modalitas ini mencapai 100%. Pada kehamilan di atas 5,5 minggu, Royal Challenge of Obstetrics and Gynecology akhir-akhir ini merekomendasikan bahwa ultrasonografi transvaginal merupakan alat diagnosis pilihan untuk pemeriksaan kehamilan ektopik terganggu. Kemudian yang terakhir ada kuldosentesis. Kuldosentesis adalah suatu cara pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat darah dalam cavum Douglas. Cara ini sangat berguna untuk membuat diagnosis kehamilan ektopik terganggu dengan beberapa teknik, yaitu seperti penderita dibaringkan dalam posisi litotomi, vulva dan vagina dibersihkan dengan antiseptik, kemudian memasang spekulum dan menjepitnya dengan tenakulum, kemudian diambil jarum spinal nomor 18. Hasil positif bila dikeluarkan darah berwarna coklat sampai hitam yang tidak membeku atau berupa bekuan-bekuan kecil. Lalu hasil dikatakan negatif bila cairan yang dihisap berupa cairan jernih yang mungkin berasal dari cairan peritoneum normal atau kista ovarium yang pecah, kemudian nanah, kemudian darah segar.